Baiklah, perkenalkan nama saya Ranita Simbolon dengan NIM 18036040. Saya dari kelas Kimia NKB. Di sini saya akan mempresentasikan seminar outline saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Cangkang Kepiting sebagai Katalis dalam Produksi Biodiesel dari PFAD atau Palm Fatty Acid Distillate. Baiklah, yang pertama yaitu bab pertama latar belakang. Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam sistem reaksi untuk mempercepat reaksi. Katalis dapat menyediakan situs aktif dan berfungsi untuk mempertemukan reaktan dan menyumbangkan energi dalam bentuk panas, sehingga molekul reaktan mampu melewati energi aktivasi secara lebih mudah. Katalis banyak mengandung ion logam aktif, diantaranya Na, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Cl, CO4, CO2, dan banyak lagi lainnya. Dalam katalis, terdapat dua katalis yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Di sini katalis akan diaplikasikan dengan Palm Fatty Acid Distillate atau PFAD yang akan diubah menjadi biodiesel dan akan menghasilkan katalis yang akan dihasilkan dari katalis CaO limbah cangkang kepiting. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, ion CaO dan CO dapat mencemari lingkungan terutama pada perairan sehingga perlu diatasi. Yang kedua, limbah cangkang kepiting banyak terdapat di lingkungan tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh ion CaO sebagai katalis. Yang selanjutnya batasan masalah. Adapun batasan masalah yaitu yang pertama, katalis disintesis menggunakan limbah cangkang kepiting dan dengan proses kalsinasi, dan yang kedua yaitu karakterisasi katalis dilakukan dengan menggunakan instrumen XRD, FTIR, dan TGA atau DTA. Yang selanjutnya yaitu pengujian sifat-sifat biodiesel dibatasi oleh densitas, viskositas, kinematik, dan titik awan ditemukan menurut standar ASTM. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana sifat fisika dan kimia dari katalis komposit CaO dari cangkang kepiting. Yang kedua yaitu bagaimana sifat fisika dan kimia biodiesel yang dihasilkan dari PFAD dengan katalis cangkang kepiting. Selanjutnya yaitu adapun tujuan penelitian pada penelitian ini yang pertama yaitu dapat menjelaskan sifat fisika dan kimia metode preparasi katalis komposit CaO dari cangkang kepiting. Yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana sifat-sifat biodiesel melalui reaksi transesterifikasi antara PFAD dan metanol menggunakan metode preparasi dari katalis komposit CaO. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian pada penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi serta memahami sifat-sifat fisika dan kimia dari preparasi katalis komposit CaO dari cangkang kepiting. Yang kedua yaitu memberikan informasi serta dapat mengetahui sifat fisika dan kimia biodiesel dari PFAD. Yang selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang terdiri atas monoalkyl ester dari fatty acid rantai panjang yang diperoleh dari minyak tumbuhan dan lemak hewan yang dapat diperbarui. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang diinformasikan khusus untuk mesin diesel. Biodiesel terdiri dari limbah minyak nabati dan limbah minyak hewani, di mana limbah ini merupakan alternatif pengganti bahan bakar, dan yang memiliki keuntungan dari biodiesel ini adalah memiliki sifat terbarukan, dapat terurai secara hayati, tidak beracun, serta ramah lingkungan, dapat mengurangi emisi karbon monoksida, hidrokarbon total, partikel, dan sulfur dioksida. Selain itu, biodiesel tidak menambah efek rumah kaca.
Yang selanjutnya katalis. Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam sistem reaksi untuk mempercepat reaksi, dan katalis tersebut tidak mengalami perubahan dan tidak ikut bereaksi. Di sini katalis terdiri dari dua, yaitu katalis asam dan katalis basah. Yang selanjutnya yaitu PFAD. Palm Fatty Acid Distillate atau PFAD adalah produk samping yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak sawit kasar atau crude palm oil atau CPO menjadi refined blends deodorized palm oil atau RBDPO pada refinery plant. PFAD ini merupakan proses pembuatan minyak sawit yang akan menghasilkan 73% olen, 21% stearin, 5-6% PFAD, dan 0,5-1% yaitu CPO parit. Dengan proses pembuatan minyak ini kita bisa mengetahui keuntungan dari palm fatty acid distillate. Yang selanjutnya adalah CaO atau kalsium oksida. Kalsium oksida ini dapat kita peroleh dari cangkang kepiting, dan di mana cangkang kepiting itu dapat kita ambil dari limbah restoran ataupun dari laut yang tidak dari hasil petani ikan, dan cangkang kepiting ini akan kita kalsinasi. Dan selanjutnya yaitu karakterisasi. Adapun karakterisasi yang akan dilakukan pada penelitian ini yang pertama yaitu karakterisasi XRD, FTIR, dan TGA atau DTA. Yang selanjutnya bab 3 atau metode penelitian. Adapun waktu dan tempat penelitian akan dilakukan di Laboratorium Penelitian Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Adapun variabel penelitian pada penelitian ini yang pertama variabel bebas. Variabel bebas ini akan menggunakan yang namanya metode preparasi dari katalis. Yang selanjutnya yaitu variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini terdiri dari suhu reaksi, waktu reaksi, massa katalis, volume metanol, dan minyak yang digunakan. Variabel yang selanjutnya yaitu variabel terikat, ya, di mana variabel terikat ini adalah sifat-sifat fisikokimia katalis yang dihasilkan berdasarkan karakterisasi FTIR, XRD, dan TGA. Adapun prosedur kerja pada penelitian ini yang pertama yaitu preparasi katalis. Limbah cangkang kepiting yang kita dapatkan itu dibersihkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari kurang lebih dalam 1 minggu. Sampel tersebut akan diopen pada suhu 102 derajat selama 2 jam. Sampel tersebut dihaluskan dan selanjutnya dikalsinasi pada suhu 180 derajat Celcius selama 4 jam dan dihaluskan. Setelah kita mendapatkan cangkang kepiting yang telah dihaluskan, maka dipindahkan ke dalam wadah botol plastik dengan cepat dan hati-hati. Cangkang kepiting yang telah dihaluskan dan yang dimasukkan ke dalam botol tersebut akan disimpan dalam desikator untuk menjaga kondisi katalis tetap kering. Yang kedua yaitu aplikasi katalis cangkang kepiting terhadap biodiesel. Yang pertama yaitu PFAD, katalis, dan metanol itu akan dicampurkan dalam labu leher 3, kemudian diaduk pada suhu 65 derajat Celcius selama 3 jam. Selanjutnya yaitu campuran PFAD itu dan katalis ditambah juga metanol selama 3 jam campuran kemudian didinginkan. Dilakukan proses pemisahan antara produk dengan katalis dan kelebihan metanol. Pemisahan dilakukan dengan menggunakan pemesin atau peranti atau sentrifug dan pemanasan. Selanjutnya setelah biodiesel didapatkan, maka biodiesel dilakukan beberapa uji. Uji pertama yaitu uji viskositas, uji bilangan asam, uji temperatur, uji densitas, dan uji kecepatan pengadukan. Yang selanjutnya uji sifat dari biodiesel. Uji sifat biodiesel ada 2, yaitu kita akan menguji sifat fisika biodiesel dan sifat kimia biodiesel. Mungkin demikian yang bisa saya presentasikan dalam seminar outline ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan mengucapkan kata terima kasih.